saya izin perkenalkan diri. Nama saya Sari Rahmayanti. Saya adalah dosen di bagian parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Saya adalah pemangku modul infeksi imun, dan hari ini saya akan menyampaikan kuliah mengenai faktor demam berdarah dengue. Pertama, untuk bagian modul infeksi imunologi ini, salah satu topiknya adalah mengenai faktor demam berdarah dengue, yaitu adalah nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Oke, kemudian modul infeksi imun ini disampaikan pada mahasiswa semester 6 dengan beban 5 SKS, dan modul ini akan dilaksanakan selama 6 minggu. Oke, modul ini akan mempelajari tentang bagaimana tentang imunologi dasar itu sendiri, dan bagaimana komponen-komponen sistem imun sampai ke dasar penyakit infeksi dan pertahanan tubuh, sampai ke akhirnya akan membahas tentang nutrisi yang diperlukan bagi pasien-pasien pada pasien dengan gangguan penyakit sistem imun. Oke, kemudian saya akan perkenalkan dulu mengenai sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran pada FK kita ini adalah sistem pembelajaran mengenai problem based learning. Jadi di mana mahasiswa ini belajar berdasarkan suatu masalah. Di sini mahasiswa diharapkan melakukan pembelajaran aktif, di mana kami sebagai dosen hanya menyampaikan sedikit atau sebagian dari suatu ilmu atau suatu kasus. Nanti mahasiswa diharapkan dapat mempelajari lebih banyak secara mandiri. Oke, untuk metode pembelajaran ini sendiri, sebagian besar dilakukan secara metode ceramah, kemudian dengan diskusi kelompok dan demonstrasi. Untuk pelaksanaan kuliah, karena ini masih dilakukan selama pandemi, maka metode kuliahnya dilakukan secara daring, yaitu baik melalui Google Meet maupun secara Zoom. Oke, untuk sistem penilaian, baik pada mata kuliah faktor demam berdarah dengue ini, ataupun dari bagian modul infeksi imun, sistem penilaian ini terdiri dari yang pertama ini kehadiran, ini persentasenya sebesar 10%. Kemudian untuk tugas, baik itu nilai post-test, kuis, ataupun ada tugas makalah atau presentasi, itu nanti akan masuk dengan poin sebesar 20%. Kemudian untuk ujian tengah semester ini dengan poin 30%, dan UAS ini sebesar 40%. Ya, untuk sistem penilaian kriteria kelulusan, ini batas kelulusan kita adalah C+, yaitu dengan skor 65 sampai 69,9. Jadi kalau misalnya nilainya kurang dari C+ atau C ke bawah, maka akan mengikuti remedial. Oke, sistem remedial ini sendiri, mahasiswa akan mengikuti ujian remedial dengan nilai batas lulusnya itu maksimal B. Namun setelah mahasiswa mengikuti remedial tapi dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa dapat mengikuti modul infeksi imun ini lagi pada tahun berikutnya, yaitu pada semester genap berikutnya ya. Oke, saya balik lagi ke faktor DBD, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi nyamuk penyebab demam berdarah dengue. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami siklus hidup nyamuk DBD. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami gejala khas DBD dan menegakkan diagnosis serta penata laksanaannya. Kemudian yang keempat, mampu memutus mata rantai dan mencegah infeksi DBD. Oke, seperti yang kita ketahui, kalau penyebab demam berdarah ini adalah nyamuk Aedes aegypti ya. Mungkin sebelumnya di kelas ini sudah ada yang pernah kena demam berdarah? Siapa mungkin yang pernah kena? Ada yang pernah kena nggak? Izin dokter. Ya, silakan. Perkenalkan saya Haris Hasan. Saya dulu kalau tidak salah umur 7 atau 8 tahun pernah terkena dokter. Oke, dirawat nggak Haris waktu itu? Dirawat dokter. Oke. Ada yang lain mungkin? Pernah dirawat juga? Sawang, tadi Sawang angkat tangan. Iya dok, waktu usia 8 tahun dok.
kelas 1 Dirawat SD. juga? Dirawat dok di rumah sakit. Oke. Sampai transfusi darah nggak, Sawung? Kayaknya kurang tahu dok, masih kecil. Kecil ya, nggak ingat ya mungkin ya. Oke. Halif, Ananda Halif Pramudia ya? Iya dok, pernah saya dok 2 kali dok. 2 kali? Iya. Oke. Tahun berapa? Ingat nggak? Atau kelas berapa? Terakhir kena itu pas SMA dok, tahun 2018 kalau nggak salah. Oke. Belum lama ya berarti ya sebenarnya ya. Iya dok. Oke. Ya, kalau misalnya sampai terkena 2 kali itu mungkin penyebab virusnya itu berbeda ya. Jadi kalau misalnya Aedes ini kan dia mengandung yang menyebabkan infeksi dengue itu kan virus dengue-nya ya. Jadi kalaupun menginfeksi sampai berulang, itu kemungkinan tipe serotipe virusnya itu berbeda ya. Jadi biasanya kalau misal sudah yang pertama mungkin kenanya virus yang gen 3, jadi yang berikutnya mungkin dari virus dengue yang tipe yang lain, mungkin yang tipe 1 atau tipe 2 atau mungkin tipe 4 ya. Oke, baik saya lanjutkan. Ya, untuk lingkaran hidup Aedes aegypti ini sendiri dia mengalami siklus hidup yang sempurna, yaitu dimulai dari telur. Jadi telurnya ini bentuknya ini oval, dinding telurnya ini gambaran spesifik, memiliki gambaran yang spesifik di bawah mikroskop ini tampak terlihat seperti gambaran sarang tawon atau mungkin terlihat seperti gambaran kulit nangka ya. Oke, kemudian nanti dari telur dia akan berkembang biak menjadi larva, mungkin yang sering kita kenal dengan jentik. Terus nanti dia berkembang lagi menjadi pupa, kemudian baru berkembang menjadi nyamuk dewasa. Oke, terus untuk telur Aedes aegypti ini diletakkan satu persatu pada dinding bejana. Dan ini tadi yang saya bilang seperti gambaran sarang tawon, yang mungkin lebih terlihat seperti gambaran kulit nangka atau kulit buah cempedak ya. Oke, untuk larvanya sendiri karakteristiknya ini memiliki sifon pendek dan berwarna gelap, dan sifonnya hanya mempunyai satu berkas rambut dan mempunyai kom atau sisir. Jadi sisirnya ini berguna untuk membedakan antara larva Aedes aegypti dan larva Aedes albopictus ya. Jadi kalau untuk larva Aedes aegypti dia bentuk sisirnya itu seperti bercabang ya. Jadi bagian tengahnya ini panjang, kemudian bagian duri sampingnya ini lebih pendek daripada duri yang tengah. Jadi durinya ini ada 3, bagian tengah ini yang paling panjang. Kemudian kalau yang Aedes albopictus dia cuma 1 duri aja ya. Oke, kemudian larva ini membentuk sudut pada saat istirahat. Kemudian untuk nyamuk dewasa, karakteristik yang spesifiknya ini adalah pada bagian toraksnya, di mana pada Aedes aegypti dia bentuk toraksnya ini seperti gambaran di bagian yang kiri, ini gambarannya ini seperti alat musik lire. Ya, jadi dia khas, cuman baru terlihat mungkin di bawah mikroskop. Kalau dilihat dengan mata langsung biasanya tidak terlalu terlihat. Sedangkan pada toraks Aedes albopictus cuma tampak gambaran garis tengah pada bagian toraksnya ya. Kemudian bagian yang spesifik lagi untuk nyamuk Aedes ini dibandingkan dengan spesies nyamuk yang lain, ini pada kakinya ini sering terdapat pita-pita putih, dan pada abdomen juga terdapat bercak-bercak putih. Makanya kalau misalnya masyarakat ditanya bagaimana ciri nyamuk Aedes aegypti itu, pasti bilangnya nyamuknya ini belang-belang hitam putih ya. Oke, ini gambaran pada nyamuk. Jelas ya, terlihat ya beda antara toraks nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Oke, untuk tempat perindukan, biasanya pada tempat yang berisi air jernih, kemudian berada pada lingkungan sekitar rumah, yaitu paling enggak 500 meter dari rumah kita, dan biasanya pada tempat penampungan air. Jadi bisa pada gentong, terus mungkin bak mandi, terus pot bunga. Biasanya di bawah pot bunga itu kan ada alasnya ya. Jadi biasanya kalau habis kena hujan atau mungkin habis disiram, biasanya masih ada airnya. Nah, nanti di situ nyamuk dewasanya bisa bertelur walaupun airnya cuma sedikit ya. Atau mungkin bisa juga ada drum-drum yang nggak kepake gitu ya, atau mungkin sudah kosong, atau mungkin ban bekas. Biasanya di dalamnya kan suka ada air. Nah, disitulah tempat si nyamuk Aedes ini bertelur dan nanti akan berkembang biak ya. Oke, untuk tempat perindukan alaminya ini bisa di pelepah daun dan tempurung kelapa.
bisa juga di tonggak bambu atau lubang pohon ya. Jadi biasanya kalau kayak tonggak bambu yang udah dipotong itu biasanya kan bagian ruasnya itu kan suka ada nisa bolongannya ya. Jadi biasa di situ nanti bisa terisi air kalau misalnya pernah hujan. Terus nanti kalau diperhatikan di pinggir-pinggir wadahnya itu, baik itu di tanaman atau mungkin di baskom yang kosong, di ban itu, kalau misalnya ada titik-titik hitam berarti itu adalah telur si nyamuk Aedes ya. Jadi begitu sedikit aja ada air, nanti telurnya akan menetas ya. Ya, untuk pengendalian nyamuk Aedes aegypti ini, yang pertama perlindungan perorangan, mungkin bisa dengan penggunaan anti nyamuk ya, bisa dioles gitu, atau bisa juga dengan mengubur benda-benda yang tidak terpakai, kemudian mengganti atau membersihkan tempat air secara rutin, jadi supaya menghambat perkembangan dari si larvanya ini gitu ya, biar nggak jadi nyamuk dewasa. Kemudian abatisasi atau dengan kandungan yang mengandung temefos, kemudian fogging, dan penyuluhan kesehatan. Untuk gejala klinis, ini ada demam tinggi mendadak 2-7 hari, dan ini khas ya biasanya bentuknya ini seperti pelana kuda. Jadi kalau misalnya sudah menjelang hari ketiga atau masuk hari keempat itu biasanya demamnya turun. Kemudian nanti pada hari ke-6 nanti biasanya demam lagi, baru lewat hari ke-7 nanti baru demamnya mereda ya. Tapi pada hari ke-3 dan ke-4 ini adalah masuk ke fase kritis. Jadi di mana biasanya masyarakat lengah gitu. Jadi pada saat demamnya sudah turun, malah mereka nggak ke dokter gitu, atau mungkin tidak melakukan pemeriksaan darah gitu. Padahal pada saat fase kritis inilah yang sering menyebabkan kematian karena terlambatnya penanganan ya. Kemudian gejala lainnya ini adalah lemah, kemudian lesu dan gelisah, kemudian ada nyeri ulu hati, kemudian yang sering juga muncul ini adalah bintik-bintik merah atau peteki, serta perdarahan gusi atau mimisan, bahkan yang sampai dalam kondisi tingkat perdarahan yang parah ya, itu dapat terjadi muntah darah sampai terjadinya sindrom shock. Jadi kalau misalnya sampai sindrom shock ini tidak dapat tertangani dengan baik di rumah sakit, maka kasus ini dapat menyebabkan kematian ya. Dan tingginya kasus demam berdarah ini, apalagi terutama pada saat musim hujan seperti saat ini ya, ini biasanya merupakan masalah kesehatan di masyarakat ya, karena kejadian ini sering berulang. Oke, kemudian untuk pemeriksaan penunjang, biasanya masyarakat kenal itu adalah pemeriksaannya trombosit gitu. Jadi kalau misalnya emang kena demam berdarah, masyarakat biasanya taunya trombosit gitu ya yang dicek. Oke, dulu Haris ingat nggak trombositnya sampai berapa waktu dirawat? Masih kecil ya? Saya ingat sepertinya, Dok. Oke, ya. Kalau untuk trombosit ini memang bisa untuk pemeriksaan dasar aja sebenarnya ya, tapi tidak bisa kita gunakan untuk pemeriksaan gold standar. Karena pemeriksaan trombosit ini biasanya juga pada infeksi-infeksi yang lain, biasanya trombosit juga dapat mengalami penurunan ya. Tapi kalau untuk pemeriksaan gold standar dari DBD ini sendiri adalah NS1 ya. Jadi ini merupakan pemeriksaan serologis. Oke. Terus mungkin ada yang tahu bagaimana sih tata cara penata laksanaan demam berdarah dengue? Ada yang tahu nggak mungkin? Kira-kira mungkin saudaranya pernah kena? Gimana? Apa sih, dikasih obat apa sih kira-kira? Izin dok. Ya, silakan. Khalid? Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Khalid. Izin jawab. Bisa diberikan obat antipiretik dok untuk menurunkan demamnya, panas dalam tubuhnya, terus banyak minum air supaya tidak dehidrasi gitu dok. Terima kasih. Seberapa Itu aja, banyak Dok. air yang harus diminum? Lebih dari 2 liter kali dok. Belum tahu. Gitu. Oke, yang lain mungkin ada yang bisa membantu nambahkan? Gimana yang lain? Selain kalau demam ya mungkin bisa kita kasih antipiretik. Terus selain itu bisa kita kasih apa lagi? Kira-kira untuk penata laksanaannya? Izin dokter. Ya, silakan. Baik, terima kasih dok. Saya Fauzan. Izin jawab dokter, kalau tidak salah saya untuk penata laksanaannya juga bisa menggunakan transfusi darah dokter. Oke.
Kapan kita harus melakukan transfusi darah? Kalau untuk dari simptomnya sendiri dulu, sebelum kita ke transfusi darah, kira-kira gimana? Tadi untuk dehidrasinya benar, setuju saya dengan cairannya. Untuk demamnya tadi yang merupakan gejala khas, mungkin dengan antipiretik. Terus, kalau misalnya memang mungkin sudah trombositnya terlalu turun, atau mungkin sudah ada tanda-tanda perdarahan, ya mungkin bisa kita beri transfusi darah gitu. Tapi kapan kita harus melakukan transfusi darah? Apa indikasi pemberian transfusi darah? Trombosit normal berapa? Izin jawab dokter, trombosit normal sekitar 160.000 hingga 400.000 dokter. Ya, jadi untuk trombosit normal itu 150.000 sampai 450.000 biasanya ya kita pakai ya. Jadi kadang kalau misal trombositnya mulai turun masih kita observasi dulu gitu. Karena untuk transfusi darah sendiri itu kan sama saja dengan kita memasukkan benda asing ya. Jadi kalau benda asing itu yang kita masukkan ke dalam tubuh pasti akan ada efek sampingnya. Jadi kira-kira pasien ini bisa nggak bertahan tanpa kita kasih transfusi dulu gitu. Kalau misalnya pasiennya masih bisa makan, masih bisa minum gitu, terus cairan masih bisa masuk, mungkin kita nggak akan kasih transfusi darah atau transfusi trombosit dulu gitu. Karena kita masih menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau efek samping dari si transfusi gitu. Tapi kalau misalnya pasiennya memang sudah sampai shock atau malah penurunan kesadaran gitu, baru mungkin trombositnya udah di bawah 30.000 gitu, terus mungkin sudah ada keluhan perdarahan kayak tadi gusi berdarah atau mungkin BAB-nya sudah bercampur darah, warna-warnanya hitam gitu ya, atau mungkin muntah darah, itu mungkin harus kita pertimbangkan pasien ini memerlukan transfusi darah atau transfusi trombosit gitu ya. Oke, sebenarnya untuk penata laksanaan dari DBD ini sendiri gampang ya, karena pengobatan spesifiknya itu tidak ada, kecuali yang tadi kalian sebutkan kayak antipiretik itu memang merupakan pengobatan untuk simptomatiknya aja, untuk gejalanya aja. Tapi kalau untuk virus dengue-nya ini sendiri sebenarnya nggak ada. Ya, jadi pengobatannya itu cuma satu, sebenarnya terapi cairan aja. Jadi makanya kenapa pasien-pasien yang telat pengobatan, yang tadi saya bilang di awal, pada saat demamnya mulai turun, mereka lengah gitu ya, jadi nggak ke rumah sakit, nggak cek darah gitu. Akhirnya tingkat dehidrasinya kan tidak terpantau ya. Terus mungkin trombositnya juga sudah terlalu rendah gitu ya, jadi sudah nggak kebantu lagi dengan pemberian cairan gitu. Sedangkan kita mau pasang infus aja, kalau misal pasien sudah dehidrasi itu susah ya, jadi biasanya pembuluh darahnya sudah gampang pecah. Gitu. Kemudian kalau pemberian cairan ini pun harus hati-hati, karena kalau misalnya pemberiannya ini tidak kita pantau, berapa cairan yang kita masukkan atau input dan outputnya tidak kita pantau, tidak kita atur balance cairan, tidak kita hitung balance cairannya, malah akan membahayakan pasien ya, karena dapat menimbulkan terjadinya edem paru gitu ya. Jadi harus benar-benar dihitung berapa kolov infus yang masuk. Jadi kalau misalnya pasiennya dalam satu hari masuk infusnya mungkin 4 kolov gitu ya, atau mungkin berarti kan 2 liter gitu. Jadi pasiennya ini keluarnya output dari urinnya ini sesuai nggak gitu. Kalau misalnya tidak sesuai, hati-hati. Kita harus cek toraksnya bagaimana. Jangan-jangan sudah terjadi edem paru gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya penanganannya sudah baik atau cepat gitu, jadi sebenarnya kasus DBD sampai ke angka kematian ini sebenarnya dapat kita tekan ya, apalagi masyarakat zaman sekarang kan sebenarnya udah pintar ya, untuk pemeriksaan darah sendiri mereka kadang datang langsung ke rumah sakit atau ke lab untuk periksa DBD gitu. Jadi begitu demam 1 hari langsung cek DBD biasanya ya, NS1-nya langsung dicek biasanya. Ya, jadi kalau misalnya dalam pemeriksaan NS1 tadi itu udah spesifik. Jadi itu benar-benar kita tahu ini benar-benar positif atau negatif dengue atau bukan. Sedangkan kalau tadi kita melakukan cuma pemeriksaan trombosit, kalau trombositnya turun gitu, mungkin misal di bawah nilai normal di bawah 150.000, ini kita nggak tahu, kita belum bisa memastikan apakah ini benar-benar terkena infeksi
dengue atau bukan ya, karena kalau untuk kasus-kasus infeksi kayak kadang tifoid gitu ya, atau mungkin chikungunya juga, itu juga mungkin bisa mengakibatkan trombositnya turun ya. Oke. Terus untuk pencegahan penyakit DBD, ini pengendalian vektor nyamuk Aedes aegypti dengan cara pemberantasan sarang nyamuk DBD. Yang pertama ini secara kimia, yaitu dengan pemberian abatisasi, atau mungkin yang sering kalian dengar mungkin abate ya, abate yang biasanya ditabur di penampungan air di rumah gitu. Kemudian bisa juga dilakukan pengasapan dan fogging ya. Cuman untuk fogging ini biasanya dilakukan kalau misalnya sudah ada laporan di suatu lingkungan situ, misalnya mungkin di RT-nya ya. Jadi ada masyarakat yang lapor ke RT kalau misalnya orang di rumahnya ini terkena demam berdarah dengue gitu. Jadi biasanya nanti akan dilaporkan ke Dinkes lagi untuk dilakukan ini ya, fogging ya. Oke, terus kemudian yang cara kimia biologi, yaitu dengan ikan pemakan jentik. Biasanya ini ikan cupang, mungkin kan juga ada sering dengar ikan cupang. Ini dapat makan jentik dari si Aedes ya. Bisa juga dengan bakteri yaitu Bacillus thuringiensis, atau bisa juga dengan larva dari nyamuk Toxorynchites. Jadi kalau kalian pernah dengar nyamuk kebon, jadi nyamuk kebon itu adalah nyamuk baik. Jadi kalau larva dari si nyamuk kebon ini kan ukurannya besar. Jadi larva nyamuknya ini dapat memakan jentik-jentik dari spesies nyamuk yang lain gitu ya. Kalau untuk nyamuk dewasa dari Toxorynchites ini sendiri, mereka itu tidak menghisap darah. Jadi mereka makannya cuman ini ya, sari-sari bunga gitu ya. Makanya untuk pemeliharaannya juga susah-susah gampang sebenarnya. Karena mereka biasanya memang hidupnya di alam liar. Oke, lanjut. Oke, untuk secara fisik, ini dengan cara 3M+, yaitu menguras bak mandi, dan menutup tempat penampungan air, mengubur benda-benda yang dapat digenangi, dan mengganti air vas bunga, tempat minum burung atau ikan dan tempat sejenisnya seminggu sekali, dan memperbaiki saluran dan talang air yang rusak. Jadi kalau misalnya biasanya di rumah, biasanya ada talang air gitu ya, kalau misalnya ada mungkin ketutup sama daun-daun atau ranting-ranting, itu harus sering dicek ya. Kalau misalnya enggak, nanti di situ jadi tempat genangan air gitu kan, nanti malah di sekitar rumah kita makin banyak nanti untuk spesies dari Aedes aegypti-nya ya, atau mungkin Aedes albopictus. Oke, kemudian menutup lubang pada potongan bambu atau dahan dengan tanah, dan memasang kawat kasa pada ventilasi-ventilasi ya, untuk kita mencegah akses masuk si nyamuk Aedes ini ke dalam rumah atau ke dalam kamar. Dan menghindari kebiasaan menggantung pakaian di belakang pintu, karena kan biasanya kan di belakang pintu kan suka ada gantungan ya. Jadi kalau misal pakainya kira-kira yang suka pakai warna mungkin gelap-gelap gitu, mungkin celananya warna hitam gitu, atau mungkin jaketnya suka warnanya mungkin warna biru dongker gitu. Ya mungkin udah berminggu-minggu lah kan gantung di situ, yang entah mungkin cucinya mungkin berbulan-bulan gitu ya. Ya sebaiknya mulai rutin dicuci gitu. Jadi mungkin sekali 2 kali pakai sebaiknya dicuci untuk mencegah nyamuknya ini bersembunyi di balik pakaian kita di belakang pintu ya. Oke, kemudian penggunaan kelambu ini juga dapat mencegah gigitan dari nyamuk Aedes ya. Kemudian tapi kalau untuk penggunaan kelambu ini kan biasanya kita hanya menggunakan pada saat tidur ya. Sedangkan nyamuk Aedes ini, mereka ini menggigitnya itu adalah pada waktu siang dan sore hari ya. Jadi pada saat jam 9 sampai jam 11, kemudian dari jam 3 sampai jam 5 sore. Itu adalah merupakan jam aktif si nyamuk Aedes ya. Jadi mungkin pada saat penggunaan kelambu ini dapat mengurangi gitu ya, tapi mungkin bukan pada saat jam aktivitas nyamuk Aedes ini menggigit ya. Oke, baik. Untuk kesimpulan, faktor utama DBD ini adalah yang kedua, ada 2, yaitu Aedes aegypti sebagai faktor utama, dan Aedes albopictus ini merupakan faktor sekundernya. Kemudian yang kedua, nyamuk mengalami siklus hidup sempurna, yaitu mulai dari telur, kemudian dia berubah menjadi larva, kemudian dia berubah lagi menjadi pupa, baru dia menjadi nyamuk dewasa. Ya, nanti nyamuk dewasanya ini akan mengalami pembuahan dari nyamuk jantan dan betina. Nanti kemudian mereka baru bertelur lagi di bejana yang tadi ada airnya ya, meletakkan telur nanti secara satu persatu. Kemudian untuk gejala khas DBD,
ini adalah demam tinggi mendadak. Jadi kalau misalnya mungkin suhunya bisa di atas lebih dari 38 derajat Celcius, jadi yang pertama harus kita curigai dulu adalah DBD, ya. Oke, kemudian yang keempat, ini ada pengendalian vektor nyamuk DBD, yaitu dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Oke. Oke, baik. Saya rasa cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan, Jeremy. Baik, terima kasih dokter untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, untuk gejala DBD ini apakah ada gejala tertentu dok untuk masing-masing usia seperti pada anak kecil, remaja ataupun orang dewasa dok? Terima kasih. Ya, untuk gejala DBD sendiri, kalau dari kategori umur ya berarti ya itu tidak ada yang spesifik ya. Jadi memang kalau gejala spesifiknya itu cuma satu, cuma demam mendadak aja. Jadi kalau misalnya mau anak-anak, mau dewasa gitu, kalau misalnya keluhannya cuma demam dan itu demamnya tinggi, ya kita cuma curiga mereka pertama itu adalah DBD dulu. Ya, karena memang gejala pertama yang muncul untuk demam berdarah dengue ini adalah demam tinggi, ya. Kemudian mungkin baru bisa diikuti munculnya PTQ tadi. Jadi biasanya mungkin di lipatan lengan dalam gitu ya, di lipatan di fossa kubiti ini. Jadi nanti biasanya muncul PTQ, ya. Mungkin itu sih gejalanya gitu. Tapi PTQ juga biasanya muncul setelah demam. Tapi untuk gejala spesifik kategori umum nggak ada. Itu mungkin Jeremy. Ada lagi yang lain mungkin? Terima kasih dokter. Oke. Yang lain mungkin ada lagi? Izin bertanya dokter. Ya, silakan Fauzan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dokter. Saya Fauzan dari PSK 20, izin bertanya. Nah, jadi ketika ada teman saya yang sakit, kemudian keluarga yang sakit DBD ini, banyak yang menyarankan untuk mengonsumsi seperti guava gitu dokter, jambu biji kalau tidak salah. Itu apakah memang benar khasiatnya untuk mencegah DBD dan meningkatkan daya tahan atau bagaimana dokter ya? Terima kasih dok. Oke, ya jadi memang untuk jambu biji ya, jambu biji yang merah ya, ya itu kan memang biasanya dia ada kandungan antioksidannya ya. Jadi memang itu juga sudah ada penelitiannya. Jadi memang kandungan dari si guavanya itu atau jambu biji yang merah itu memang dapat membantu meningkatkan trombosit ya. Tapi kalau untuk pengobatan utamanya ya memang tetap dengan cairan ya. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Baik dokter, terima kasih dokter. Ya. Oke, ada lagi? Cukup? Kalau cukup, kita lanjutkan ke tahap asesmen ya. Jadi untuk tahap penilaian ini, saya akan memberikan kalian kuis. Oke, untuk linknya sudah saya share. Silakan mungkin Halik di-share ke teman-teman yang lain. Baik dokter, sudah dikirimkan ke grup. Oke, silakan dibuka. A few moments later. Saya rasa waktu pengerjaan untuk kuisnya sudah habis. Oke, saya rasa kuliahnya cukup sampai hari ini ya, sampai di sini ya. Saya izin keluar dari Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sehat selalu dokter.